Selamat hari Minggu umat Tuhan yang terkasih. Sungguh sangat bersyukur karena hari ini kita memasuki minggu kedua dalam bulan keluarga 2021. Minggu ini bersama dengan keluarga kita akan beribadah secara online dan merenungkan tema Berani Akui dan Terima.
Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Hari ini, mari kita mengambil waktu untuk berani mengakui dan menerima bahwa setiap kita pernah dan memiliki luka batin. Karena hanya ketika kita punya keberanian untuk menghadapinya, kita mampu memproses dan memulihkannya. Selamat mempersiapkan hati memasuki peribadatan. Tuhan memberkati. Karena kehidupan mustahil dijalani tanpa kehadiran rekan dan penolong, maka Tuhan menghadirkan keluarga untuk hidup dalam semangat saling menopang dan memperhatikan. Keluarga dianugerahkan Tuhan bukan untuk saling menyingkirkan, bukan untuk saling melukai, melainkan dalam segala keunikannya, hendaklah keluarga saling menerima dan membebaskan daya untuk memuliakan Allah. Bersyukurlah untuk kasih Allah yang mempersatukan kita sebagai keluarga Allah. Datanglah ke Bait-Nya dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curah kita merayakan ibadah bulan keluarga ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memberikan kepada kita nafas hidup, yang memberikan kita keluarga, dan yang menyertai kita dalam kasih yang berasal dari Roh-Nya. Damai Kristus beserta saudara sekalian dimanapun berada. Udahlah, udah oke. Oh iya, gue kan mau telepon Anya. Telepon dulu deh.
Kemana nih orang lama? Udah. Gils, sebel banget aku hari ini. Apaan sih kamu? Sebel terus aja setiap hari. Baru juga teleponan, udah dimulai pakai sebel-sebelan segala. Kenapa sih? Ya gimana nggak sebel sih? Biasalah, kamu kan tahu sendiri gimana papa mama aku. Mereka itu nggak pernah mau tahu perasaan aku. Sibuk sendiri. Nanti giliran ada waktu, aku diomel-omelin mulu. Ini tadi sama aja tahu nggak? Papa aku baru balik kerja. Aku cuma minta jalan ke mall. Aku bosen banget kan selama pandemi ini di rumah aja. Malah aku diamuk. Ya nggak tahu situasi lah, nggak prihatin lah. Ya bukannya aku nggak mau prihatin dan nggak tahu situasi. Tapi kan aku bosen banget di rumah. Ya bolehlah sekali-sekali aku keluar. Papa aja masih ngantor tiap hari. Masa aku ke mall sekali aja nggak boleh? Kamu ngerti kan perasaan aku? Ya emang aneh sih papa kamu. Dia tiap hari kerja keluar rumah. Giliran kamu nge-mall malah nggak boleh. Nasib kamu lah itu. Siapa tahu biar kamu jadi putihan makanya nggak boleh keluar rumah. Ih, apaan sih kamu? Yang ada aku mati stres. Ketemu temen nggak boleh, main ke rumah temen nggak boleh, nge-mall aja juga nggak boleh. Orang tua itu suka-suka mereka sendiri. Mama kamu gimana? Udah ngomong belum sama mama kamu? Nggak ada bedanya itu mah. Udah sepaket sama papa aku. Percuma. Ya gimana ya, menurut aku sih kamu harus tetap ngobrol sih sama mama papa kamu. Bilang aja apa yang kamu rasain. Kamu ngerasa nggak adil karena mama papa kamu boleh keluar, tapi kamu nggak boleh. Ngomong aja kayak kamu lagi cerita sama aku sekarang. Males lah, percuma. Percaya aja sama aku. Aku ngomong nih sama mama papa aku kalau aku sakit hati. Aku terluka sama sikap mereka. Aku merasa mereka nggak adil. Yakin aku 1000%. Bukannya didengerin terus dipahamin, yang ada aku makin diomel-omelin. Aku udah apal rumusnya. Ngomong ke keluarga soal perasaan itu percuma. Mending aku ngomong sama kamu. Oi, Kak. Ayo turun. Ibadahnya udah mau mulai nih. Iya, bentar. Aku udah dulu ya, mau ibadah sama mama papa. Ya, yaudah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Umat terkasih, hendaklah tiap-tiap insan di tengah keluarga merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku bahwa ia benar-benar adalah orang berdosa sekaligus percaya
bahwa Bapa Sorgawi akan mengasihinya dalam Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita secara pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, walaupun saya sudah lebih dari setahun ini masih sekolah melalui online, saya bersyukur masih diberikan kesehatan. Ampuni kami ya Tuhan yang masih sering mengeluh dengan keadaan saat ini. Berkati teman-teman yang belum dapat bersekolah karena keadaan ekonomi atau kesehatan tiap keluarga. Tuhan Yesus yang Maha Pengampun, saat ini walaupun semua kegiatan dari rumah, saya bersyukur dengan segala yang ada di rumah kami. Ampuni kami ya Tuhan jika saya belum secara penuh membantu kegiatan aktivitas di rumah bersama dengan orang tua kami. Pakai kami ke depannya untuk lebih peka agar dapat membantu pekerjaan rumah bersama dengan orang tua kami. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, ampuni kami yang sering tidak bersyukur atas makanan dan minuman yang kami hidangkan saat di rumah. Berkati juga orang-orang di sekitar kami yang belum mendapatkan berkat seperti yang kami terima ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pekerjaan yang Kau sudah berikan ke hamba-Mu ini. Masih banyak saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan atau bahkan terkena pengurangan karyawan di perusahaannya. Ampuni kami yang kurang bersyukur. Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan mengaku dosa kami, karena kami masih banyak menuntut hal-hal yang saat ini sangat sulit untuk didapatkan karena keadaan pandemi. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Amin. Amin. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tuhan dengar doa saya. Umat yang dikasihi Tuhan, kepada semua orang yang menyatakan penyesalannya dan yang mencari Yesus Kristus untuk keselamatan mereka, maka pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus yang mengasihi hamba-hambanya, yang sekaligus memberi kita kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu berita anugerah Tuhan bagi kita dinyatakan sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 sampai dengan 20 demikian.
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena Allah sudah memperdamaikan kita dengan dirinya, maka mari kita juga saling berdamai sebagai keluarga dengan orang tua, anak-anak, dan sahabat. Damai Tuhan beserta saudara dan keluarga. Ketika semua yang kualami tak seperti yang aku ingini, masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Bersama-Mu ku lewati semua,
Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersamamu. Marilah kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita terarah kepada firman-Nya. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, ketika kami boleh bersama-sama beribadah dalam rangkaian bulan keluarga yang terus mengingatkan kami betapa pentingnya hidup berkeluarga. Betapa pentingnya kami hidup saling menggembalakan, saling memulihkan ataupun menyembuhkan. Kami membutuhkan obat-obatan spiritualitas atau obat-obatan rohani untuk menyembuhkan luka sesama kami. Maka biarlah sabdamu boleh menjadi pemulih dan obat bagi setiap kami yang mau membuka diri. Inilah kami yang siap mendengar karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagaimana kita berani mengakui luka batin dan komitmen untuk berpulih, sama seperti Daud yang bermazmur akan orang yang bahagia ketika diampuni dosa-dosanya, maka dengarkanlah bait-bait Mazmur dari Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan 11. Seperti yang diceritakan dalam video berikut ini. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat,
mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah bait-bait Mazmur yang adalah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hatinya, lalu dengan setia melakukannya. Haleluya. 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 Saudara, konon katanya keluarga itu ibarat sebuah pohon. Lalu setiap anggota keluarga adalah dahan-dahan yang mengarah secara berbeda-beda arahnya. Sama seperti mini drama di awal ibadah tadi, kelihatan sekali perbedaannya di masing-masing generasi. Mungkin kalau dibayangkan ada generasi X, Y, lalu milenial. Biar berbeda, mereka ada pada satu batang pohon. Bahkan satu rumpun akar yang sama. Dan Tuhan yang mengisi, yang memberikan nutrisi pada pohon itu. Tuhan yang memberikan pertumbuhan dalam keluarga itu. Dahan-dahan yang bertumbuh dalam arah-arah yang berbeda, tetapi tetap pada satu batang yang sama. Mereka terus menyerap nutrisi, menyerap makanan. Artinya dalam kehidupan sehari-hari di keluarga itu mereka masih dimampukan untuk mencari nafkah. Belajar, kalau mau cari beasiswa juga masih bisa. Bersyukur karena masih ingat sama Tuhan. Bisa beribadah bersama. Dalam wadah yang sama bernama keluarga. Tetapi bagaimanakah ketika pohon itu menghadapi musim paceklik seperti masa pandemi sekarang ini? Apa yang terjadi dengan pohon yang bernama keluarga itu? Ketika pandemi ini begitu menyengat bagai panas terik yang menyebabkan langkanya air. Ketika pandemi ini menjadi blok dari akar-akar yang tengah mencari makan, diblok, dikurung di rumah masing-masing, dibatasi. Apa yang terjadi? Banyak anggota keluarga yang berkata mulai bosan, tidak bisa ini dan itu. Dan lalu muncul persoalan yang aneh. Dulu katanya sibuk semua, terpisah di berbagai tempat, satu di sekolah, satu di rumah, satu di kantor. Lah sekarang berkumpul bersama malah ribut besar. Saudara, seperti yang diilustrasikan dalam mini drama tadi, kalau kita perhatikan percakapannya seorang muda yang merasa bahwa keluarganya tidak pernah mengerti perasaannya. Ia merasa orang tuanya sibuk sendiri. Itu artinya sebetulnya pemuda tadi kepingin menemani orang tuanya. Nah, apakah itu keliru? Tentu tidak. Atau kalaupun dimengerti, responnya negatif seperti teman dari pemuda tadi. Dia mengatakan didengar sih, tapi habis itu diomelin. Tidak didengar sunyi, tetapi begitu didengar lalu menjadi ramai. Muncul konflik. Tapi itulah yang terjadi. Sebuah ironi. Dengan orang yang di luar rumah bahkan tidak terlalu kenal, kita bisa memberi hormat yang begitu tinggi. Tetapi di keluarga sendiri kita bisa seenaknya berkata-kata, bahkan dengan kata-kata yang kasar.
tidak saling menghormati. Nah, disitulah lalu menghasilkan luka. Dan bisa jadi luka itu berlangsung bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Luka bukan luka fisik tetapi luka batin, luka kehidupan yang begitu terasa perih karena olokan, karena bullying, karena cemoohan, mulai mungkin karena tidak diterima di sekolah favorit, tidak diterima di pekerjaan, luka-luka orang tua yang bercerai, yang belum terselesaikan, bahkan acap kali luka-luka itu mengganggu metabolisme tubuh kita. Mulai dari susah tidur, asam lambung yang naik, sulit sekali konsentrasi. Dan kalau itu dibiarkan dan tidak diobati, maka masing-masing orang sekalipun di dalam rumah yang terjadi justru makin mengasingkan diri, saling menghindar. Orang yang tadinya dekat, sangat dekat, malah menjadi jauh dan terasa asing. Saudara, disinilah rasanya kita perlu belajar kepada pemazmur. Apa yang pemazmur rasakan mungkin juga mewakili persoalan ini. Ketika ada dalam dirinya sebuah luka yang mungkin juga akibat dosanya sendiri, pemazmur merasakan keadaan yang begitu berat, keadaan yang sangat tidak nyaman, sangat menderita di sepanjang hidupnya. Nah, saudaraku, dalam keadaan yang tidak enak kemudian ia mencurahkan isi hatinya sama Tuhan. Nah, maka kita perlu memahami perikop ini, teks ini adalah bagian dari doa pemazmur. Sekali lagi, ini adalah bagian dari doa pemazmur. Dia berdoa, dia diberi ruang supaya Tuhan memulihkan, membebaskan dirinya dari belenggu, entah belenggu kemurungan, kepedihan, perasaan bersalah yang tiada berkesudahan. Nah, apa yang diungkapkan pemazmur dalam doanya? Secara gambaran yang ada pada mini drama tadi, juga lebih dulu berterima kasih kepada panitia yang sudah menolong kita, panitia Bulan Keluarga yang sudah menolong kita untuk mencerna pesan pemazmur. Saudara, dalam tulisannya pemazmur menyampaikan gejolak beban kehidupan yang begitu menekan. Anehnya justru itu muncul dari orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekat di dalam relasinya, dan aneh itu menjadi persoalan sebab sulit sekali untuk diungkapkan. Sulit sekali ketika seseorang yang terkungkung itu bisa speak up. Kadang-kadang bahkan menjadi lingkaran setan, karena seringkali kekerasan yang terjadi di keluarga, di rumah tangga, termasuk kekerasan seksual itu lalu dimaklumkan. Lalu sulit untuk terdeteksi karena pemakluman yang keliru dari masyarakat. Loh, kan pelakunya bapakmu sendiri. Loh, ini kan yang melakukan omnya sendiri. Nah, karena pemakluman masyarakat yang tidak sehat inilah yang lalu menyebabkan persoalan berlarut-larut dan mesti dibenahi. Disinilah lalu pemazmur menyatakan ada sesuatu, yaitu ruang khusus untuk menyalurkan semuanya itu. Apa yang selama ini dirasakan, apa yang menjadi beban yang begitu menghimpit, menekan. Pemazmur menyatakan dan menyaksikan dalam ruang doa itulah dia bisa rilis. Dalam ruang doa itulah dia mendapatkan kelegaan selega-leganya. Dan yang terpenting, saudara-saudara, pemazmur dalam ruang doanya menjadi jujur di hadapan Tuhan. Dan disinilah kehadiran Allah bisa dirasakan. Pemulihan Allah bisa dirasakan. Benar bahwa Allah sanggup menolong, memulihkan luka-luka, baik luka-luka yang dialami oleh pemazmur maupun luka-luka yang dialami oleh sesama akibat
perbuatannya sendiri. Dalam ruang doa itulah timbul kelegaan, penerimaan, di mana ia bisa menemukan keheningan. Keheningan yang membawa dia merasakan kembali apa yang dahulu pernah dilalui, apa yang dahulu pernah dilakukan, apa yang menyebabkan timbul luka-luka itu. Secara menarik bahwa rupanya dalam doa lalu muncul kejujuran, penyerahan diri, dan ini menjadi penting sebab Allah hadir dan melihat semuanya itu. Lalu kemudian Allah menemukan kita dan menolong kita untuk menerima diri kita, luka-luka batin kita, supaya kita berpulih sehingga kita kembali mendapatkan sukacita yang penuh. Maka apa yang dapat kita pelajari melalui pesan firman hari ini? Tampaknya pemazmur mengajak kita untuk ambil waktu dalam keheningan. Dalam keheningan lalu mata batin kita dibukakan, dicelikkan tentang luka-luka yang ada pada diri kita. Luka-luka yang juga ada pada sesama kita. Luka-luka yang sadar ataupun tidak menjadikan kita terasing dari sesama kita, dari keluarga kita sendiri. Karena kita saling mengasingkan dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Keadaan terasing, keadaan sendiri itulah yang menyebabkan beban yang amat sangat berat di dalam kehidupan kita. Nah, lalu dalam keheningan itu kita percaya bahwa Allah juga berkarya memulihkan relasi kita, pribadi kita dengan keluarga, relasi pribadi kita dengan komunitas yang namanya gereja, dan yang seterusnya. Ini yang lebih penting. Saudara, sebagaimana yang dirasakan pemazmur dalam keheningan, setiap kita kembali merasa terhubung. Bahkan dalam keheningan kita tidak sedang loneliness karena tertindih oleh dosa. Melainkan dalam keheningan kita sedang memuji-muji Tuhan. Dalam keheningan lalu muncul perasaan terhubung dengan Allah kembali. Dengan sesama yang dahulu hilang, sempat hilang, sekarang kembali dipulihkan. Nah, perasaan kembali terhubung inilah baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, lalu menjadi hal yang penting bagi pemulihan setiap orang. Penting bagi pemulihan diri kita sendiri. Soal bahwa orang yang terluka karena kita belum berpulih, toh kita tidak bisa memaksa. Ibarat paku yang kita hantamkan di tembok. Kalau kita perhatikan ke tembok, paku itu kita lepas, bekasnya masih ada, bukan? Tembok itu masih berbekas, butuh waktu untuk menambal yang gumpil itu. Jadi rekonsiliasi itu tidak dapat dipaksa. Bukankah pada umumnya yang terjadi adalah kerap kita menginginkan persoalan atau persoalan keluarga itu cepat terselesaikan. Kita tergesa-gesa, kita buru-buru untuk menyelesaikannya. Refleksinya adalah apa penyebabnya? Kita mungkin terlalu edik dengan gadget. Kita mungkin terlalu sering multitask. Kita mungkin terlalu tahu begitu banyak persoalan yang begitu luas, tetapi dalam meresponi persoalan kita sangat dangkal. Tidak sungguh-sungguh sehingga orang jadi wegah, jadi malas untuk menanggapi maksud baik kita. Di satu sisi kita menuntut orang lain, tetapi di sisi yang lain kita tidak membuka diri. Bahkan dengan keluarga kita sendiri. Maka hal besar yang kedua adalah seperti halnya ketika Allah memberi ruang atau tempat doa bagi pemazmur. Kita pun diajak untuk menyediakan ruang, menjadi pendengar, menjadi wadah yang rela menampung segala hal di keluarga kita tanpa penghakiman. Kalau semua itu kita lakukan,
maka setiap orang juga anggota keluarga kita akan lebih berani dengan jujur menyatakan keadaan mereka lebih ataupun kurang. Gambaran saling menerima, gambaran saling mengakui inilah yang sejatinya dikehendaki Allah. Misal, sebagai orang tua, kita diundang untuk menyediakan ruang waktu bagi anak-anak supaya mereka mengungkapkan apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan di sepanjang aktivitas mereka. Bagaimana pergaulan pendidikan mereka, tanpa kita harus menghakimi mereka. Dengan cara demikian mereka bisa menyampaikan apa yang lalu menjadi tantangan ke depan. Nah, sebaliknya bagi saudara-saudara kaum muda, mari sebagai anak kita juga diajak untuk menjadi penolong bagi orang-orang tua kita, orang-orang terdekat kita siapapun. Sebagai anak kita bisa menolong pekerjaan rumah, berinteraksi dengan ayah, ibu, saudara, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mengurangi bermain gadget. Sekali lagi mengurangi, bukan meniadakan. Itu sudah lebih dari cukup. Kurangi multitasking supaya kerja otak kita juga kembali optimal. Mari di bulan keluarga ini kita buat orang-orang di sekitar kita tersenyum, bertumbuh dalam sukacita. Biarlah masing-masing kita menyampaikan apapun yang pernah dilewati, apapun yang pernah dirasakan, dan pemulihan pasti terjadi. Sama seperti pemazmur yang jujur kepada Tuhan. Kita diajak untuk jujur sama Tuhan, untuk jujur sama keluarga kita, untuk menyatakan apa adanya kita. Nah, saudaraku, maka tidak perlu lama-lama lagi. Saya mengajak kita semua dimanapun berada untuk turut serta berkhotbah, untuk turut serta melayankan firman. Caranya bagaimana? Bila saudara berkebaktian bersama dengan keluarga saat ini, rangkulah pasangan saudara. Peluk, cium anak-anak saudara, papa mama saudara, tepuk pundak anggota keluarga saudara. Dan kalau saudara berani, minta maaflah, berterima kasihlah sama mereka. Kalau saudara sedang sendiri, sekarang lebih dulu berdoalah. Ambillah ruang hening, ambillah keheningan. Percayalah, you are not alone. Anda sedang terhubung dengan banyak orang, dengan keluarga yang jauh, di luar kota, di luar negeri sekalipun. Keluarga di Indonesia, kita semua sedang mendoakan saudara yang jauh di sana. Sekali lagi, ambillah ruang hening. Sadari bahwa Anda tidak sendiri. Dalam doa, saudara sedang terhubung, bukan sendiri, bukan loneliness. Juga bagi saudara yang single, imajinasikan hal yang sama. Dalam doa Anda sedang menepuk-nepuk orang yang melukai saudara dan memberikan pengampunan buat mereka. Nah, apa yang saudara rasakan? Bukankah kita semua sedang berbahagia di bulan keluarga ini? Dan biarlah kebahagiaan itu tidak hanya berhenti sampai di sini, melainkan terus mengalir dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sebab meski kita masih ada dalam persembunyian di tempat kita masing-masing akibat pandemi, nyatanya kita terhubung. Percayalah, Allah yang penuh anugerah juga merangkul kita, juga mendekap kita dengan anugerahnya yang berlimpah-limpah. Menolong saudara dan saya untuk merasakan hidup bersama Allah. Experience with God. Saudara dan saya kembali dipulihkan, kembali terhubung, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Maka kembali kita dipanggil untuk menjadi pohon yang utuh.
dari batang, akar, dahan-dahan yang mengarah di tempat yang berbeda-beda. Tetapi itulah pohon keluarga, pohon yang begitu indah yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita mengambil saat hening.
bersama umat Allah sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama menyanyikan pengakuan iman kita percaya di dalam Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara, mari kita bersama menyatukan permohonan kita di dalam doa. Kita berdoa. Melalui sabdamu yang kudus dan agung, yakni yang terurai dalam bait-bait nyanyian Mazmur, kami sungguh bersyukur karena ketika kami menghayatinya, kami berani mengakui segala kelemahan, luka, dan dosa kami. Kami juga bahkan berani memberikan pengampunan kepada sesama. Hanya satu yang kami rindukan, yaitu pengorbanan kasih Tuhan boleh dinyatakan atas kami dan sesama kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang sungguh berbahagia atas pemulihan Tuhan. Dalam bulan keluarga yang penuh cinta kasih dan pemulihan ini, kami juga berdoa bagi negeri kami yang terus berjuang bersama dunia yang tengah murung untuk mengatasi pandemi COVID. Tolonglah bumi ini ya Tuhan, tolonglah bangsa ini. Ketika negeri ini berlomba-lomba untuk mendistribusikan vaksin, biarlah itu juga diikuti dengan pergerakan roda perekonomian yang niscaya makin membaik. Kami juga mengingat untuk gereja Tuhan yang terus berupaya menyelenggarakan ibadah melalui daring ataupun online. Tuhan berkati untuk semua upaya yang dilakukan. Kami mengingat juga untuk gerejamu yang juga boleh ambil bagian dalam gerakan vaksin nasional. Dan juga memberkati supaya semuanya berlangsung dengan baik. Kami mengingat untuk lembaga-lembaga kerjasama bersama dengan YBK selaku pelayan kesehatan bagi masyarakat, medis dan para medis yang Tuhan percayakan. Kami juga berdoa untuk Rumah Sakit Sarukam. Kami mengingat pula untuk majelis badan pelayanan, aktivis, fungsionaris. Kiranya Tuhan juga memberkati, memberikan kesegaran, keberanian untuk terus maju dan bergandeng tangan dalam pelayanan. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Trivena, istri dari Pendeta Agus Wianto yang sedang dirawat untuk berpulih. Kasih-Mu ada kepada mereka. Tuhan, Engkau tahu akan segala persoalan hidup kami. Pergumulan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, dan apapun yang kami pergumulkan dan harapkan. Biarlah Tuhan hadir bersama-sama kami. Kami bersyukur untuk kepanitiaan bulan keluarga. Kami bersyukur untuk orang-orang terbaik dalam tim tayang di mana ibadah ini terselenggara.
Dan biarlah dalam rasa syukur ini kami boleh bersama-sama membangun keluarga-keluarga Allah dalam Kristus yang sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengaturkan persembahan syukur bagi Tuhan dengan mendasari rasa syukur kita di dalam Mazmur 100 ayat 3 sampai 4. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyikan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatnya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kiranya Tuhan, Engkau berkati persembahan yang kami bawa ke hadapan-Mu ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Engkau berkati agar mereka Engkau penuhi dengan roh hikmat kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu Bapa. Sehingga semua yang ada dikelola dengan baik, penuh dengan tanggung jawab. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, besarlah kuasa-Mu di hati kami. Roh Kudus melindungi kami, melindungi hati kami, memberkati kami. Amin.
Di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah keluarga yang memupuk semangat saling terbuka bagi keluarga Allah. Hadirlah seorang akan yang lain dalam cinta kasih dan penerimaan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Bapa memeliharamu sehingga engkau hidup dalam kecukupan. Kristus mengasihimu sehingga engkau hidup dalam rasa syukur. Roh Kudus menghiburmu sehingga engkau hidup dalam sukacita. Allah Tritunggal mendekap dan merangkulmu tanpa berkesudahan. Amin. Loh, mau kemana, Pak? Ngobrol-ngobrol dulu dengan tim digital. Hah? Ngobrol-ngobrol? Bukannya kita ada janji sama anak-anak, hari ini kita mau jalan kan? Ya, nanti kan kamu bisa sama mereka. Ya, tapi kan udah berapa kali Bapak tuh janji, cancel. Yang Zoom meeting lah, yang pertemuan panitia, semuanya selalu mengutamakan acara lain bukan acara keluarga. Kan keluarga itu penting, Pak. Ya, ini pelayanan juga penting, Ibu. Ya, keluarga lah, di mana-mana juga mah keluarga nomor 1. Nanti kamu pergi sama Ibu ya. Aduh, Pak, mau kemana lagi sih, Pak? Bapak ada keperluan. Ya, Ibu ya. Dadah.
Ketika semua yang kualami tak seperti yang aku ingini, masihkah sanggup aku bertahan menjadi selalu yang kau harapkan? Kasih-Mu melebihi dari yang aku miliki, nyata dalam hidupku. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Ajarku untuk selalu mengerti semua rancangan yang Engkau beri. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku, angkat dan menopang terus. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua bersama-Mu. Bersama-Mu ku lewati semua, bersama-Mu ku dapat kekuatan. Walau kadang tak ku mengerti rencana-Mu, namun ku percaya Engkau selalu ada, melewati semua, melewati semua, lewati semua, ku melewati semua, lewati semua. Ibu mana? Katanya mau pergi. Ayo. Ibu, ayo. Bersama-Mu.
percaya Engkau selalu ada melewati semua. Ku melewati semua, Lewati semua. ku lewati semua, Lewati semua. Bersamamu. Ooh.